Itu kan kalau ente nelpon tuh lagi nelpon tuh pasti ada perempuan tuh di belakang tuh. Itu siapa? Jadi dua-duanya memang asli Betawi. Kalau saya pemanis mungkin buat para wanita. Terserah mau dijawab silakan, nggak dijawab juga apa-apa. Saya jawabnya gini. Cara jawabnya gini. Sebetulnya semua itu memang harus Jadi kalau yang ada satu visi dan misi itu berkumpul kemudian jadi apa namanya? Jadi kayak kekuatan gitu. Itu luar biasa. Rasulullah, hada Rasulullah. Karena ya saya melibatkan Rasulullah di dalam semua karya yang saya bikin. Oh udah. Cuma diumpetin aja. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah kali ini saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf podcast bersama Sultan Juki. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Nama asli antum siapa? Gus Aldi. Aldi aja Bib. Oh nggak bisa. Gus nggak boleh. Gus harus disebut Gus Aldi. Alhamdulillah ini guru kita sudah bersama kita. Apa kabar? Sehat? Sehat Habib. Alhamdulillah senang banget bisa. Jazakallah khair. Terima kasih sudah disempetin waktunya. Sama-sama Habib. Bisa mendatangi gubuk saya di Abab Podcast ini. Istana ini Bib. Luar biasa. Alhamdulillah kalau dibilang istana. Iya. Tapi ya istana beginilah. Istana boneka disebutnya. Jadi alhamdulillah Gus, ya, kita memang baru ketemu ya. Tapi itu kan di alam dunia baru ketemu. Tidak ada rekayasa jadi Bib. Tidak ada rekayasa. Itu di alam dunia, tapi di alam arwah kita sudah bertemu ya. Masya Allah. Ruhun itu apa namanya? Ruh itu dikumpulkan. Ketika dulu pernah bertemu, pasti di dunia akan bertemu. Oh gitu, nah, berarti kita ini sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam Alhamdulillah. Anak girang, jazakallah khair, apalagi antum di banyak kesibukan tapi menyempatkan hadir. Dari mana tadi, Gus? Saya dari rumah di Karawang. Oh, Karawang. Iya. Karawang tuh di sana ya, Karawang Bekasi ya? Bekasi kesananya lagi. Kesana lagi ya? Alhamdulillah. Lumayan pedalaman Habib. Pedalaman. Makasih nih sudah mampir di podcast. Saya yang seneng banget nih bisa. Aduh, suaranya kan luar biasa, serak-serak basah. Gimana tapi masih terus lancar? Masih Habib, selama YouTube masih buka saya jalan. Selama YouTube masih buka. Itu awal-awal pertama kali YouTube tahun berapa ya, Gus? Awal tuh saya 2017 Habib. Jadi kalau bikin channel tuh 2015, cuma dipakai buat nonton YouTube gitu. Oh iya. 2017 nih mulai karena sering ya kalau maulid gitu saya ada video. Video ini daripada hilang. Antum maulid itu datang ini kan apa namanya ceramah kan, undangan kan? Iya, sholawat aja di. Sholawat. Iya, emang sholawat itu. Terus saya posting di YouTube saya tuh sebenarnya nggak niat jadi YouTuber. Enggak, emang gak ada niat YouTuber. 2017 saya nggak paham. Tapi tetap kalau yang namanya ustadz sholawat itu lebih tinggi dan magamnya daripada YouTuber mah duniawi. Iya benar. Tapi ini alat dakwah saja, begitu kan? Iya benar. Betul nggak? Niat pertama gimana? Niat pertama saya cuma pengen ini sholawat biar ke save, nggak hilang, terus biar bisa banyak yang dengerin. Itu cuma itu aja sih. Terus karena saat itu sholawat yang dibawain dengan gaya-gaya yang milenial gitu, jadi saya postingnya biar orang-orang yang sebelumnya nggak ngerti sholawat nih, yang senangnya lagu-lagu dangdut bisa. Jadi gitu, dulu tuh saya aransemen lagu dangdut dijadiin sholawat gitu. Oh, yang DJ itu bukan? Yang dangdut? Dulu ada lagu ya kayak gitu-gitu, lagu cantik terus. Pertama kali yang Gus ingat langsung jadi sholawat terus viral. Itu lagu India Bib, Tum Hi Ho dulu. Coba dikit deh. Yang lu tuh. Nahnu jiranun bidzal harami. Haramil ihsani wal hasani. Langsung booming tuh ya. Itu saat dulu tuh saya kaget viewsnya sampai 10 juta loh. Iya, Ana juga kaget views ente nggak pernah sedikit, jutaan 800.000. Itu saya nggak ngerti tuh sebenarnya. Luar biasa. Tiba-tiba begini. Yaudah. Tahun 2015. 17. Oh 2017. Itu baru banget start upload yang bener gitu. Upload yang bener. Sebelumnya upload juga.
sebelumnya saya cuma pakai akun itu cuma buat nonton. Buat nonton aja. Nonton gitu. siapa kira-kira Gus Aldi? Itu apa prank-prank juga yang Dulu ditonton? malah saya sering nonton ya kalau kajian Nur Mustafa gitu saya Oh gitu. sangat Itu mengikuti. salah satunya kita bertemu sekarang itu. Jadi itu saya tuh ternyata. dulu mengoleksi MP3-nya. Dulu saya kan beli MP3 kalau lagi. Dulu saya pernah ikut juga taklim Bib. Di mana? Hadir. Oh hadir di mana? Dulu Cililitan. Cililitan. Tuh, Iya, Nurul dulu Mustafa waktu masih muter ada. ya. Dan saya ya sudah melihat Habib Abdullah tuh dari Habib di panggung saya di bawah sudah. Ya Allah, Makanya saya alhamdulillah. kaget gitu bisa. Oh ini begitu. ada wasilahnya. Semua itu wasilah. Wasilahnya Habib Muhammad Iya. Al-Kaf. Antum tahu kan? Antum kenal kan? Wah itu memang ulama besar. Ganteng orangnya. Ganteng banget Putih, tinggi. Ukti Tapi dia udah nikah. Ente yang belum nikah. Saya sebenarnya udah Bib. Oh udah. Cuma diumpetin aja. Oh gitu. Oh jadi nggak ada yang tahu ya. Ceritanya. Tapi ini sekarang alhamdulillah baru tahu nih. Iya. Ya, Memang kalau di podcast itu menguak sisi iya. pribadi saya baru Betul. jawab. Oh gitu. Alhamdulillah baru kejawab. Iya. Berapa Sultan istrinya? Alhamdulillah baru satu Bib di Alhamdulillah. Kerawang. Oh Kerawang ya. Ya terus kembali lagi anak tanya lagi nih awal dakwah. Kenapa sih motivasinya apa? Itu untuk bisa masuk ke jalur YouTube. Jadi gini Bib, saya kan udah sudah belakangan ini sering duduk di majelis, di tempat-tempat yang ada habaib di situ para ngajar gitu. Kalau saya melihat saya dan teman-teman yang ada di majelis itu sebetulnya nggak butuh YouTube lagi untuk mengenal sosok Nabi. Betul. Untuk mencintai Rasulullah tuh udah nggak butuh nonton YouTube karena habaib sudah menjelaskan itu kepada saya dan kita sudah membaca sirah nabawi dan lain-lain gitu. Tapi kalau masyarakat YouTube kan lain gitu. Kadang teman-teman yang cuma nonton game, yang nontonnya prank doang, ini mau dapet cinta dari mana ke Rasulullah gitu. Akhirnya saya mencoba kayak mengkamuflasekan sholawat kepada hal-hal yang mereka sukai. Iya. Ya, itu mudah-mudahan bisa diterima di semua kalangan kayak gitu sih. Iya berarti ya 11-12 dah Habib maksudnya. Kenapa melalui medsos ya khususnya YouTube itu memang supaya orang yang tidak terjamah oleh majelis offline itu bisa dengan online itu dengan YouTube itu ya. Alhamdulillah antum anak juga selaku pendakwah mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak karena dengan selawatnya antum ini bisa mengenalkan kepada mereka-mereka yang mungkin sama sekali tidak bisa duduk bareng bersama ulama, habaib, ustadz, kiai dan mendengarkan langsung, tapi dengan adanya channel antum itu bisa didengar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Amin. Dan mungkin pastinya sudah merasakan keberkahannya dari selawat itu. Alhamdulillah. Kemudian Ana mau tanya lagi, itu konten antum kan awal tadinya selawat. Ada prank juga ya, ada itu modif ya, jadi biar supaya orang nggak terlalu jenuh bagaimana ya. Nah, gimana dari awalnya langsung ke situ apa gimana? Sebenarnya gini Bib. Apa ikutin zaman, apa ikutin alur, bagaimana? Saat 2019 itu banyak trending di kolom trending YouTube itu tentang prank taksi online. Tapi saat itu teman-teman YouTuber prank itu memposisikan cewek-ceweknya yang seksi, yang auratnya kebuka, dan dia nggak ada unsur dakwah di dalam situ. Nah saya nyari melihat celah di situ. Kalau hal seperti ini bisa jadi viral, kenapa enggak lagunya saya ganti dengan sholawat dengan pakaian muslimah yang bisa dicontoh gitu. Akhirnya kita coba tuh satu video yang memang ada muslimahnya cantik. Jadi di situ ada beberapa unsur dakwah yang saya angkat. Pertama, ketika ada muslimah cantik dengan berhijab full dengan tertutup aurat sempurna, jadi menggambarkan kepada seluruh wanita bahwa dengan menutup aurat juga bisa cantik gitu, nggak mesti dibuka-buka gitu. Luar biasa. Pertama ke situ. Kedua, ketika saya bikin lagunya itu diganti dengan sholawat dan kemudian videonya yang nonton banyak, berarti sudah mematahkan bahwa nggak mesti dengan lagu-lagu yang di luar dakwah juga bisa viral kok gitu. Gitu. Jadi dua unsur itu yang saya angkat dan belakangan awal-awal apa tuh yang diangkat, yang mana tuh yang diangkat? Kan sekarang Anda lihat ada yang
pura-pura jelek dulu suaranya, kemudian jadi bagus, terus sombong-sombong ala Arab, itu ada gitu. Itu yang mana pertama-tama tuh? Awalnya dulu cuma suara jelek dulu. Oh, suara jelek. Tanpa saya ngebanyol. Kalau sekarang ada yang teleponan. Iya. Teleponan ngomong kemana-mana dah itu. Iya. Ana sempat denger juga kalau lagi sumpah juga, gue ketawa sendiri. Gitu sih ngeliatnya. Tapi emang bener-bener kayak natural. Iya. Tapi sebenarnya itu natural apa kagak? Terserah mau dijawab silakan, nggak dijawab juga apa-apa. Saya jawabnya gini. Cara jawabnya gini. Sebetulnya semua itu memang harus disetting untuk menjadi sebuah hiburan. Tapi settingan yang saya bikin adalah settingan kata-kata yang saya susun sehingga kata-kata itu jadi lucu gitu. Sehingga nggak ngomong spontan. Tapi menghibur sih itu, menghibur maksudnya. Kalau kita itu yang menghibur juga, alhamdulillah, jazakallah khair. Itu sempat ini juga ya, sempat ada kontroversi nggak sebenarnya antum? Ada, Bib. Jadi terutama di teman-teman justru bukan dari kalangan dari kalangan sosmednya, tapi dari kalangan anak majelisnya. Yang menganggap dakwah seperti itu tuh kurang elegan untuk di kalangan pesantren atau di kalangan majelis. Cuma itu juga pernah saya jawab di dalam satu podcast. Saya bilang teman-teman majelis yang merasa dakwah saya ini kurang sopan gitu, ya memang saya menunjukkan dakwahnya itu bukan buat teman-teman di majelis gitu, memang buat lebih ke kaum yang memang enggak di majelis gitu, lebih ke situ. Betul. Karena kalau saya rasa teman-teman di majelis kayak udah nggak usah nonton prank untuk kenal sholawatnya, nggak usah gitu. Tapi pada faktanya juga ya jadi tontonan menghibur juga sih, daripada kita menonton yang prank-prank kayak nggak jelas, prank sampah, gitu. Prank apalagi tuh prank-prank yang nggak jelas, yang maksiat. Tapi kan ya ada terhiburnya juga kalau diniatin lillahi ta'ala sih. Lebih ke situ sih. Iya. Soalnya sayang juga kalau teman-teman yang di YouTube viralnya cuma nggak ada unsur dakwahnya kan, mubazir. Nah, makanya memang kita sebenarnya nih kalau Anda punya niat nih. Jadi kalau yang ada satu visi dan misi itu berkumpul kemudian jadi jadi kayak kekuatan gitu. Itu luar biasa dengan antum subscriber yang 2.700.000, terus juga ada yang gosida kan itu seperti yang Darbuka ada yang sampai 1.000.000, 1.500.000. Itu kalau berkumpul kemudian mensiarkan itu luar biasa. Jadi namanya kita mengisi ruang yang tadinya diisi dengan tidak baik menjadi adalah paling kagak kita bukan racunin ya, kita juga dakwahin tuh. Mereka meracuni, kita mendakwahi, paling kagak begitu. Ada sisi kanan, ada sisi kirinya. Itu alhamdulillah, jazakallah khair. Itu di tahun berapa tuh? Maksudnya tadi 2015 awal bikin, terus udah mulai booming 2017. Kemudian itu 2017 apa tuh? Saya cuma selawat apa? Live di majelis, di panggung gitu. Itu 2017 selawatan. Nah baru 2015 baru konten berarti kan? Berbentuk konten kan? Tadinya cuma live streaming gitu ya. Gitu kemudian mulai memberanikan diri 2019 awal. Itu tuh ada konsep itu. Itu dari pribadi sendiri apa memang ada tim kreatif? Kalau saat itu saya belum punya tim. Jadi saya syuting, saya ngedit gitu. Hingga ketika nyampe 1 juta subscriber tuh si penonton saya tuh udah nuntut ayo cepet upload 3 hari sekali gitu. Permintaannya udah, akhirnya saya kerepotan dan cari editor di situ. Sehingga sekarang saya bekerja dengan editor udah lebih tertib ya, lebih nizam lah ya. Sebenarnya Gus Aldi ini nama aslinya siapa sih? Saya Muhammad Aldiansyah. Muhammad Aldiansyah. Terus bisa jadi Gus Juki atau Sultan Juki itu? Itu sejarahnya gini. Jadi 2017 itu apa ente jadi sultan dari Sulawesi Tenggara? Bukan. Oh enggak bukan ya. Tapi asal usulnya dari mana sih? Enggak asal usul dipanggil Gus tuh jadi 2017 saya kan ikut Habib Syekh. Bikin vokalin beliau tuh. Ente bikin vokalnya. Iya. Ya. Tapi Habib saya kenalin tuh ya dulu apa cuma ikut-ikut. Sekarang udah kenal. Kalau dulu kan masih di belakang. Kita ya di barisan vokal cuma nggak terlalu sering ngobrol beliau gitu karena beliau kan ngobrolnya sama. Jadi sekarang baru kenal beliau. Jadi dari teman-teman Sehermania itu. Sehermania. Nyebut vokalis-vokalisnya Habib Syekh
dengan sebutan Gus gitu. Oh, Gus. Nah, saya merasa daripada kayak kan kalau gini Bib, identiknya pendakwah itu kan kadang suka dipanggil ustadz. Ya, lah saya keberatan juga kalau dipanggil ustadz nih, ilmu pas-pasan gitu. Karena ada yang manggil Gus, udah deh Gus aja daripada ustadz gitu. Oh, kita awal usulnya Gus tuh ya. Opsinya jadi Gus aja daripada ustadz gitu. Oke. Gitu. Terus lahir di mana lahir? Lahir di Jakarta, saya tuh Betawi asli. Oh, Betawi. Ibu Jakarta, bapak Jakarta. Oh, orang jadi Betawi. Jadi percetakan negara saya. Percetakan negara. Bapak di Mardani. Jadi dua-duanya memang asli Betawi. Betawi berarti ya, orang Betawi. Makanya mungkin kalau cara-cara nelfon itu ada logat-logat Betawi emang komedinya komedi Betawi sih. Itu kan kalau ente nelfon tuh pasti ada perempuan tuh di belakang tuh. Itu siapa? Talent apa emang orang asli belajar dari kita bagaimana tuh? Iya, itu pokoknya dia itu pemanis lah ya. Itu pemanis yang membuat video itu lebih indah buat ditonton. Ya, ente nggak merasa ente udah manis gitu, nggak usah pakai pemanis lagi nggak ya? Kalau saya pemanis mungkin buat para wanita, tapi kalau pemanis buat yang nonton cowok kan belum. Iya. Oh gitu. Makanya harus. Pinter ente mengisi kekosongan jadi. Iya. Jadi kanan ada kiri. Iya. Anda pernah dengar baca-baca juga, ente pernah pernah ikut audisi Idol ya. Itu sebetulnya setting juga, Bib. Oh, jadi setting juga. Iya, parodi juga itu. Oh, di parodi. 2019 enggak, itu bukan. 2019 2020. Oh, parodi apa memang benar-benar parodi. Oh, itu parodi. Cuma emang parodinya saat itu masuk trending. Jadi iya. Sangkanya benar-benar ikut. Ada siapa itu juri-jurinya? Ada Anang, Arman kalau nggak salah saya ingat. Tapi sempat dikontak sama Indonesian Idol-nya? Nggak sempat dikontak, malah saya dikenain hak cipta. Oh, gitu. Emang begitu sekarang? Iya, emang begitu. Kadang kehasut ini. Iya. Tapi itu tahun 2019 ya? Oh ya, alhamdulillah tapi ya. Tapi sekarang katanya masih kerja? Saya masih kerja, Bib. Luar Karena gini, kemarin kan saya pengen udah sih resign aja deh. Tapi itu dari pimpinan tuh jangan dulu resign kalau emang bisa dikontrol waktunya, kerja aja semampunya gitu. Ya akhirnya ya bolos iya ya kerja iya gitu. Jadi gitu. Terus ada tim kreatif, ada berapa tim kreatif? Selama ini cuma editor aja. Oh, editor doang? Iya. 2 doang? Jadi editor merangkap kameramen lah ya. Luar biasa. Cuma sayangnya belum bisa nyupir jadi saya mulu yang nyupir. Oh, jadi bosnya di situ. Iya. Patchingnya hoof itu apa? Hoof itu? Nggak ada maknanya sebenarnya. Nggak ada maknanya. Cuma beli kebetulan ada hoof ya saya beli. Akhirnya Gus gitu ganti Gus. Nggak ada Aldi gitu. Alhamdulillah ya. Tapi emang ente pintar membaca situasi ya. Ketika takbiran ente bikin takbiran. Luar biasa ente. Alhamdulillah tuh pas takbiran tuh diterima juga banget. Itu trending juga itu. Emang suara ente enak ente. Iya. Luar biasa. Boleh dong dikeluarin sedikit suaranya di sini nih biar selawat ini aja sedikit aja satu bait aja suluk-suluknya Beb ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Kullul qulub Allah kullul qulub ila al-habib تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا اللهم صل عليه صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل
Allahumma sholli wa sallim alaihi, luar biasa, nyentuh ke hati. Pantes ente punya gosida itu viral, memang masuk ke dalam hati-hati manusia. Itu berkat. Sebab makharaja minal golab dakhalal galab. Siapa yang keluar dari hati kan masuk ke dalam hati. Luar biasa. Jazakallah khair. Terus ana mau tanya juga. Itu kan waktu pertama kali masuk enggak langsung cepat begitu kan langsung. Pastinya ada perjuangan. Ada enggak tuh perjuangan yang ya suka dukanya apa duka dulu dah, dukanya ada kira-kira itu waktu merintis banyak YouTube sih. itu apa tuh? Jadi kadang kita udah bikin konten capek-capek dulu ya, tapi kena hak cipta gitu yang full selawat ya karena ya selawat. Ada yang ngakuin ya. Dulu zaman lagu Cantik lagi booming gitu. Oh Cantik, yang mana sih Cantik? Cantik gitu. Lagu Cantik itu gimana ya? Oh iya, gitu. Itu nanti pakai ini. Saya jadiin sholawat. Itu kena hak cipta. Kena hak cipta sampai kalau nggak salah di take down video. Oh di take down. Terus saya upload lagi baru bisa. Oh gitu caranya. Jadi di take down upload. Tapi nggak seperti yang pertama dong. Apa sama naik juga? Trending juga. Saya naikin nadanya. Oh naikin nadanya. Jadi aman. Tapi viewersnya sama seperti video pertama. Yang awal itu ketika nyampe 800.000 views di take down. Pas yang kedua saya upload 1,3 juta. Oh, iya. Ya mungkin ada hikmahnya gitu. Iya, alhamdulillah. Saat itu lagu Cantik, terus Jaran Goyang juga kita jadiin sholawat, Despacito. Itu ente sendiri yang bikin lirik ya, bukan nada, maksudnya liriknya itu dari ente. Sebetulnya saya tuh mengambil lirik dari yang ulama-ulama juga udah tulis gitu. Udah tulis. Rohatil Atyar gitu kan. Kisah Sang Rasul itu saya gubah ke lagu Despacito waktu itu. Jadi lagu Despacito tapi dimasukin Rohatil Atyar. Tapi pernah ini nggak? Pernah bawain yang punya Nurul Mustafa nggak? Nurul Mustafa kebanyakan saya dulu tuh hafalnya di Arabnya. Bip. Oh di Arabnya. Yang mana tuh? Dari lagu Ya Rabbi bil Mustafa itu. Terus Allahu Allahu Allah. Itu juga yang identik dengan Nurul Mustafanya belum ya? Belum, karena apa ya, banyakan kan yang saya ambil dari salawat-salawat yang viral aja gitu saat itu. Jadi, belum tahu nih yang Nurul Mustafa identik yang mana saat itu. Gitu. Boleh nanti belajar lagi, lihat lagi di videonya. Iya. Terus ini apa namanya? Ya Tarim itu kan Nurul Mustafa. Iya, saya juga baru tahu tuh. Ya Tarim itu dari tahun 2015, enggak 2006 kalau salah. Itu Aiwasan 2000 enggak, sebelum lagi. Masih kita di masjid baru dikarang oleh Aiwasan tuh Bildatil. Oh itu identik. Cuman karena kemarin viralnya karena ada satu artis kemudian kesana kemudian diviralkan. Tapi nada dan liriknya itu Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Dia juga ikut cover itu. Ikut cover juga ya? Ikut. Alhamdulillah. Emang lagi viral ya. Video klipnya Habib Muhammad. Luar biasa. Emang ini ahli tarim deh. Ya tarim wa ahlah. Iya, tadi kemarin belum lama ngobrol-ngobrol sama beliau tentang tarim. Tapi nanti insya Allah khusus kita ngobrol lagi. Bedah beliau. Bedah. Sekarang lagi bedah ente dulu nih. Iya. Jadi ada nggak apa namanya suka yang berasa gitu. Alhamdulillah ternyata nih YouTube diterima gitu. Bagaimana? Ada. Pertama di konten saya diterima banyak orang dan banyak komentar-komentar respon yang bagus. Komentar yang bagus pasti lebih banyak daripada komentar yang negatif. Tapi ada kan haters. Ada nge-hate tapi nggak sampai 1% ya kalau saya lihat. Sehingga saya meneruskan ini karena ente baca juga itu haters. Saya baca. Dibaca. Saya baca dan kalau ada dijawab. Nggak dijawab, cuma saya kalau ada koreksi saya ambil itu dan saya perbaiki gitu. Iya benar-benar. Seperti contoh ketika lagi mengemudi jangan megang telepon, pakai headset. Tapi kadang-kadang netizen yang seperti itu dia ngelihat aja. Iya, luar biasa. Karena seperti gamis yang putih kena titikan hitam, yang dilihat bukan yang putihnya, yang titik hitamnya itu. Padahal dia nggak tahu loh. Gamis itu kita dapat yang dengan rapi, cakep. Gara-gara tik dilihat itu titiknya itu ya. Aduh. Luar biasa. Tapi sih itu membangun juga sih. Kalau lagi membangun. Tapi kalau sudah menghina dan lain sebagainya, wah itu yang bahaya. Itu kan ada sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu yang ada yang alhamdulillah. Alhamdulillah sih nggak ada. Itu dari pertama dari 0 yang ikut sampai 100.000 itu gimana? Cepet apa susah apa? Itu nggak tahu saya, Bib. Oh nggak tahu. Jadi 2017 tuh saya nggak paham YouTube.
Sehingga ketika saya upload aja. Dan saya nggak ngerti YouTube itu bisa diuangkan, nggak paham. Ya. Atau bisa dimonetisasi juga nggak paham. Kapan bisa tahu itu? Ketika subscriber saya sudah 125.000. 125.000. Baru sadar katanya YouTube bisa diuangkan. Baru sadar. Oh. Lalu saya, itu pun teman yang aktifin, teman saya gitu, didaftarin. Terus udah tuh katanya ini udah bisa menghasilkan. Di bulan pertama baru tuh saya ngasih nomor rekening dan lain-lain ngurus gitu. Ya saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba ada penghasilan. Ya sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi awalnya nggak tahu gitu. Sekarang 2.700.000. 2.700.000. Itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi kalau itu apa namanya itu button apa? Gold ya. Oh, gold ya, udah masuk goldnya. Luar biasa. Gold di 1 juta. 1 juta ya. Setelah itu terus berkembang terus ya. Alhamdulillah. Itu harus tiap hari upload apa nurun lihat momen gimana? Kalau saya sama tim lebih kayak ngutamain konten ini sudah maksimal atau belum. Jadi kadang kita 2 minggu nggak upload. Oh gitu. Demi biar si konten itu maksimal dan gitu. memang penonton pasti suka nih baru diupload. Oh pasti suka. Jadi memang memastikan. Ada istikharah dulu apa gimana? Nah itu salah satunya, Bib. Salah satu juga luar biasa. Itu banyak nanya. Soalnya kalau nyari lawakan di mana gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Saya biasanya kalau mau nulis skrip gitu. Ya salah satunya istikharah. Istikharah ya. Kayak gimana sih, coba pengen denger tuh kalau lagi ngeprank ya apa lagi nelpon itu coba dong. Kemarin itu ceritanya ini kalau kayak gini nih sekarang nih, lagi gini kan PPKM nih. Ada kegiatan enggak? Kalau PPKM konten yang tadi itu coba yang kayak gimana tuh kalau ngeprank. Saya nelfon teman saya nih. Teman saya ceritanya saya mau ngerampok bank. Oh, mau ngerampok bank? Iya, ceritanya. Itu ide dari mana tuh bisa ngerampok bank itu? Sebenarnya apa aja sih, Bib? Jadi apa aja? Apa dari tim kreatif? Ada skripnya apa gimana? Kadang saya diskusiin aja. Diskusi. Ini enak ya? Oh, aman, ajar gitu. Kemarin tuh lagi mau ngerampok bank, terus bagaimana tuh? Halo, gitu ya, misalkan. Halo, Bang. Ente di mana, Bang? Di rumah Pak Camat. Ngapain? Nyisirin kumis Pak Camat. Itu masuk jok satu. Terus saya tanya lagi, Bang, gimana kalau kita nerusin rencana kita buat ngerampok Bang ntar malam? Iya, pokoknya Abang cari nih. Nah, bener tuh di situ tuh. Gitu ceritanya saya ngasih alamat. Ngasih alamat. Nah, Abang masuk gang. Iya Bang, masuk gang sekitar 10 meter Abang belok kiri. Oke, belok kiri. Belok kanan lagi Bang. Nah belok kanan di situ ada jurang, Abang masuk. Nah gitu. Iya. Itu penonton pasti udah ketawa di situ. Iya. Dengan efek-efek ini kan. Nah, Abang mati gitu. Ya, Abang ngikutin aja lah gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Luar biasa. Jadi itu mematahkan ekspektasi penonton ketika ngomong. Iya. Jadi emang kita harus pintar ya. Maksudnya biar menghasilkan ini konten ini diterima juga kita harus pintar ya. Seperti Sholawat taksi itu ya, Iya. Itu taksi juga salah satu idaman di channel itu. Iya, sholawat taksi itu ya tadi katanya apa? Memang buat pemanis berarti ya, pemanis. Tapi alhamdulillah itu dengan itu orang jadi selawat jadinya. Iya, Bib. Apa yang dirasain? Ada yang DM terima kasih, ada yang gimana? Banyak. Saya sangat terharu tuh ketika nggak hanya orang Islam kadang yang nge-DM. Jadi di luar Islam mereka bilang saya tadinya nggak ngerti apa itu musik sholawat kata dia, tapi saya secara tidak sengaja nonton karena itu video hiburan jadi saya tonton. Lalu di dalam situ ada musik yang luar biasa, nyentuh hati, yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Doakan saya mudah-mudahan saya bisa memeluk Islam sebentar. Tapi biasanya begitu. Kalau kita baca di kitab Maulid apa namanya tuh Barzanji apa di kitab Maulid Azab gitu diceritakan juga ada satu keluarga yang memang tinggal di Mesir, tetangganya itu Muslim tapi dia non Muslim. Karena setiap hari tetangganya setiap malam Jumat itu baca Maulid, baca Rawi, ya lambat akhirnya dia jadi masuk Islam. Itu karena tersentuh. Bahkan mimpi Rasulullah SAW dan masuk Islam ini dalam mimpi luar biasa. Itu dijelaskan. Nah, salawat itu jangan dianggap remeh. Salawat itu benar-benar kalau kata Habib Abdullah bin Muhsin Atas, salawat itu obat. Bahkan salawat itu juga senjata buat menghancurkan musuh-musuh kita. Masya Allah. Itu. Apalagi ente yang bersalawat. Jangan salah, musuh-musuh kita pasti ada. Tapi dengan ente membaca salawat itu dibentengi.
Alhamdulillah begitu. Gitu. Tanpa disadari. Tanpa disadari dibentengi. Nah ini sekarang kan milenial nih kan, ente kan lebih ke milenial ustadz, dibungkus dengan sholawat, dakwahnya diterima sampai 2.700.000 ini nggak gampang loh, luar biasa, nggak gampang. Jazakallah khair. Itu kali ada pesan-pesan nih buat pemirsanya Habib Abdullah, buat Habib Podcast yang milenial, gimana ya? Ada motivasi atau ada quotes apa yang bisa Gus Aldi kasih nih buat pemirsa, teman-teman? Sebetulnya sih Bib, saya merasa bisa di titik ini dan sholawat-sholawat itu atau musik-musik yang saya bikin bisa diterima sejauh ini karena ya saya melibatkan Rasulullah di dalam semua karya yang saya bikin, walau itu bentuknya prank atau bentuknya vlog, semua yang saya bicarakan adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sedikit banyak dan banyak memang semua kesuksesan saya adalah berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya quotes-nya ya buat teman-teman semua aktivitas kita harus dilandaskan karena cintaan kita pada Rasulullah. Pada Rasulullah luar biasa. Jadi setiap apa yang menyender dengan Rasulullah pasti akan mulia, betul enggak? Bahkan ulama sepakat semua tanah yang menempel di pipi Rasulullah SAW saat ini di makbarah sana itu lebih mulia daripada arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua umat kita menjadi umat mulia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Semua yang menempel, bahkan terompah nempel kaki Rasulullah menjadi mulia ketika Islam. Luar biasa. Jadi motivasi yang luar biasa buat anak-anak muda milenial ini, jangan lepas dari sholawat atau apapun aktivitas kita harus kita sandarkan dengan Rasulullah SAW. Yang antum sudah merasakan itu ya? Alhamdulillah. Merasakan banget ya? Benar-benar. Baik zahir maupun batin kalau begitu. Zahir maupun batin. Maupun dompet. Oh itu sudah pasti. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya. Dengan adanya kita seperti ini, kita juga bisa berdakwah membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita dakwah kita ini juga kekurangan seperti mereka para sahabat luar biasa, kaya mereka. Kita jadi muslim yang kuat, yang kaya, yang bisa membantu. Begitu. Dan saya yakin Gus Aldi ini pasti ada program-program yang membantu masyarakat. Alhamdulillah. Jazakallah khair Gus Aldi, terima kasih banyak, ini sudah panjang lebar walaupun waktu nggak begitu lama, tapi alhamdulillah sebagaimana kita dikumpulkan di sana tuh di dalam arwah, kita bersama-sama kembali kumpulkan di dunia. Insya Allah besok kita kumpul lagi di akhirat, betul nggak? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus motivasi kedepannya nih, setelah terus masih mau terus dakwah apa ikutin ini apa gimana? YouTube yang saya buat itu tujuannya ketika saya sudah mengumpulkan banyak subscriber yang tadinya dengan metode prank, dengan metode vlog lucu dan lain-lain, tujuannya adalah saya lebih mengenalkan ulama-ulama yang saya kenal di dalam channel tersebut. Makanya kemarin kan saya bikin podcast dengan Habib Jindan. Oh alhamdulillah ya, dengan beberapa ulama lainnya masuk ke sana. Harapannya teman-teman yang tadi. Tapi gimana responnya gimana? Responnya sangat positif. Mencapai 600.000 penonton padahal bahas maulid. Nah itu juga. Jadi tergantung si corongnya. Pembahasan mungkin bisa sama. Tapi ketika corongnya atau alatnya pembantu untuk menyiarkan itu berbeda, maka hasilnya berbeda. Kayak ente kan ada 2 juta lebih. Siapa sekarang yang mau 2 juta lebih mau menyiarkan masalah maulid? Itu agak sedikit ngantuk. Tapi dengan cara metode itulah. Jadi kalau mereka-mereka yang bertanya, kenapa sih Ustadz dakwah di YouTube? Kenapa sih Ustadz Habib kok jadi main YouTube gitu kan? Tapi bisa terjawab ketika kita sudah bisa mengendalikan, kita memiliki alat untuk menyebarluaskan, itu ternyata dampaknya lebih banyak daripada biasa. Walaupun memang semua disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita harus menjadikan ini menjadi lebih manfaat lagi. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan bisa mampir ke podcast antum ya. Di daerah mana itu? Enggak, kalau biasanya kalau ke ulama-ulama itu datang, antum yang datang. Oh, antum nggak ada podcast tapi di rumah. Kalau di rumah emang nggak bikin. Kita emang jadi bawa alat aja, portable itu lebih fleksibel, lebih enak ya, lebih cakep. Ya nggak? Karena nggak mungkin ulama datang ke rumah saya. Harus mungkin, nanti bakal bisa datang. Habib Muhammad udah datang. Kalau beliau, iya. Kali ngedip langsung nyampe. Beliau di belakangnya kan luar biasa. Biasanya Habib Jindan kan
wasilahnya. Ya wasilahnya boleh. Luar biasa. Habib Abdullah juga sama. Alhamdulillah, kalau Anda bukan siapa-siapa. Ah. Jadi alhamdulillah jazakallah khair. Apalagi yang Anda harus ini kulik lagi. Bagaimana editor bagaimana itu? Jadi terima kasih banyak jazakallah khair. Anda girang juga sebenarnya si Girang. Suka lihat-lihat juga tuh selawatnya. Ini orang kok takbiran sampai 800.000. Luar biasa. Jadi itu awal pas Idul Fitri itu 3,8 juta satu malam. Jadi saya gini, memang kalau bikin takbiran, setelah saya bikin kalau sudah lewat masa takbiran saya private. Private. Supaya si penonton itu nonton takbiran yang selanjutnya saya bikin. Oh gitu. Jadi diperbarui, yang ini hapus perbarui, dihapus tapi di private aja sih. di private, di nggak publik ya, di non publik ya. Iya. Di nontonnya yang Idul Adha, nanti besok Idul Fitri nonton Idul Fitri. Luar biasa. Pintar juga. Okay. Cuma 2 orang doang itu. Ya, iya. 2 orang doang. 2 orang doang. Kita Cuma berjibul gitu dia. Ngebut banget ya. Tapi tiap hari tuh. Bikin konsep ya. Konsep tiap hari. Upload Ya kadang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu upload prank apa ada ininya? Selang-seling. Nah, jadi metode prank itu sebetulnya Bib untuk memasarkan konten cover sholawat yang akan saya upload. Jadi prank kan penontonnya banyak. Kalau saya upload sholawat kadang puluhan ribu. Nah, ini gimana sih puluhan ribu ini bisa kebawa jadi ratusan ribu? Yang sholawat receh itu ya apa? Sholawat beto apa sih gimana? Receh beto. Lupa ente udah kebanyakan konten ente ya. Apa udah kebanyakan masuk rekening ya. Terus. Amin. Jadi saya masukin si cover sholawat itu di dalam konten prank. Tapi masuk ya jadinya. Maksudnya alhamdulillah. Ke niatnya pas, bisa tuh. Alhamdulillah, jadi si sholawat ke bawah naik. Gara-gara video prank itu covernya jadi naik. Ya mudah-mudahan juga ini Habib Abdullah ke bawah naik. Dari yang 100.000 habis ini menjadi 1 juta. 1 100.000 aja udah gila ya, kayak apa tahu tuh Robi tuh. 100.000 alhamdulillah. Akhirnya 100.000 gitu si Robi tuh. Tapi saya mengikuti Bib dan istimewa banget channel ini. Oh begitu. Kalau ini nanti apa maksudnya? Di channel Habib Abdullah bin Ja'far. Ini jadi sekarang itu boleh tanya Anda nggak apa-apa. Kalau ini memang stylenya kemana Bib? Kalau channel Habib apa podcast aja kah? Kalau channel Habib itu banyak hadirin. Yang satu podcast itu baru tercetus sekarang karena memang ada tempat. Kenapa tercetusnya? Bagus banget. Tercetusnya ini podcast itu karena ada tempat. Ini tempat tadinya dibawakan Ana store. Sebelum store sebenarnya Ana ada usaha umroh, travel umroh. Ana udah berangkatin. Ada juga yang tertunda, ini ada beberapa grup yang tertunda karena pandemi. Covid. Nah, tadinya cuman di sana dekat rumah Ana, 2 tingkat. Karena memang Covid, Ana pindah buat 3. Dapat di sini alhamdulillah lebih murah, tapi di bawah jadiin store. Nah, lantai 2-nya jadiin travel nanti kalau udah aktif. Nah, ketiganya kosong nih, gimana nih? Alhamdulillah jadiin podcast. Alhamdulillah ini sedikit-sedikit, pelan-pelan aja yang penting. Sudah bagus banget. Ya, alhamdulillah berkah gitu. Nah, kalau channel ini sih ada vlog juga, ada gosidah juga. Ya, alhamdulillah jazakallah khair semuanya. Antum sudah datang nih Girang. Tapi udah lama juga ikutin, udah lihat juga apa gimana? Sudah lihat karena memang kan saya panduan saya dalam bermajelis itu ya Nurul Mustafa, ya Majelis Rasulullah, ya Babul Mustafa dan Majelis Al-Fahriyah ya memang lingkup saya kalau nggak kesana ya kesana di antara itu aja gitu. Tapi kita harus saling sinergi kan. Kalau majelis offline itu memang kita membutuhkan banyak jamaah duduk, dan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini juga sebenarnya luar biasa, apalagi ini dituntut zaman ya. Apalagi ini sekarang nih pandemi ini nggak boleh kumpul-kumpul. Kalau kita nggak ada majlis, nggak ada juga yang seperti antum. Hilang sudah dakwah kita. Antum ada, yang Darbuka ada, salawat kita ada, Habib Syekh ada, Habib Hasan juga bikin, semuanya Muhammad bikin. Ini mengisi lini dakwah dan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Dan bisa kita sinergi dalam dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.